Pernah nggak sih ngerasain pas lihat amplop surat dari kantor pajak, jantung langsung deg-degan? Tangan jadi dingin gitu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita justru mau bedah tuntas proses itu bareng-bareng. Kita bongkar semua misterinya, biar rasa cemas itu berubah jadi pemahaman yang jelas. Nah, pernah dapat surat kayak gini? Atau mungkin, jangan-jangan lagi khawatir suatu saat bakal datang. Apapun situasinya, yuk kita telusuri bareng-barang perjalanannya dari awal sampai akhir. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 perhentian utama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin penasaran. Kok bisa saya sih? Sampai nanti kita lihat apa aja langkah selanjutnya setelah semua proses selesai. Anggap aja ini panduan Anda. Dan kita langsung mulai di tahap pertama. Tahap 1. Mengapa saya? Ya kan? Jujur aja pas surat itu datang, yang pertama kali teriak di kepala kita pasti pertanyaan ini. Bukan soal teknis atau angka. Jadi, kenapa Anda? Apa ini semacam arisan nama Anda ditarik acak gitu aja? Jawabannya jelas tidak. Pemeriksaan pajak itu sama sekali bukan lotre. Ada logikanya, ada alasannya. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata ada sekitar 10 lampu kuning yang bisa nyala di sistem kantor pajak yang bikin nama kita muncul di radar mereka. Beberapa di antaranya itu umum banget loh. Misalnya pas kita minta restitusi, alias minta uang pajak kita dibalikin. Atau kalau SPT kita lapor rugi terus-terusan. Tapi pemicu yang paling sering dan paling misterius itu adalah yang ke-9. Dipilih berdasarkan analisis risiko. Intinya, ini semua by data, bukan untung-untungan. Oke, alasan kenapanya udah mulai kebayang ya. Sekarang pertanyaannya, gimana prosesnya? Kayak gimana sih kontak pertama dengan pemeriksa pajak itu? Yuk kita lanjut ke tahap 2. Coba bayangin, ada 2 skenario utama nih. Yang pertama, pemeriksa yang datang ke tempat kita. Ini namanya pemeriksaan lapangan. Mereka bisa lihat langsung kondisi kantor atau gudang kita. Skenario kedua, kebalikannya, kita yang diundang ke kandang mereka. Ini disebut pemeriksaan kantor. Nah, biasanya yang kedua ini untuk kasus-kasus yang risikonya dianggap lebih rendah. Mau skenario 1 atau 2, semuanya pasti dimulai dengan satu dokumen sakti ini. SP2 alias Surat Perintah Pemeriksaan. Anggap aja ini surat tugas resmi mereka. Tanpa surat ini, mereka itu nggak punya wewenang apa-apa. Makanya, sebelum panik, penting banget buat baca detailnya. Siapa yang diperiksa, pajak apa, dan untuk tahun berapa. Detail itu krusial. Dan sebelum Anda kasih akses apapun, ingat nih, ini penting. Pemeriksa itu punya 2 kewajiban utama. Mereka wajib nunjukin tanda pengenal resmi dan si SP2 tadi. Ini bukan sekedar sopan santun ya, ini adalah hak fundamental Anda. Pastiin dulu dua-duanya ada dan valid sebelum ngobrol lebih jauh. Penting banget buat diingat, proses ini tuh bukan jalan satu arah. Oke, kita punya kewajiban, tapi kita juga punya hak yang kuat. Anggap aja ini bekal kita selama proses audit. Hak buat nanya, hak buat dapat rangkuman temuan sementara atau SPHP, dan yang paling penting, hak buat diskusi di akhir nanti. Paham soal ini aja udah bisa mengubah jalannya permainan loh. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya proses audit. Tahap 3, penyelaman dokumen. Disinilah semua buku, catatan, invoice, kwitansi, semuanya bakal dibedah. Di sini, angka-angka yang akan jadi juri utamanya. Kunci di fase ini adalah keseimbangan. Kita harus kooperatif, tentu saja. Tapi jangan sampai naif juga. Artinya, kita wajib kasih apa yang diminta sesuai aturan, tapi kita nggak wajib ngasih lebih dari itu. Penting buat tahu di mana batasannya. Begitu ada permintaan dokumen resmi, Argo langsung jalan. Anda punya waktu paling lama 1 bulan. Prosesnya pun bertahap. Ada surat peringatan pertama, kedua, kalau kita telat. Tapi hati-hati kalau deadline 1 bulan itu lewat. Nah, kita bisa kehilangan kendali. Pemeriksa pajak bakal ngitung pajak kita berdasarkan estimasi mereka sendiri yang jujur aja hampir nggak pernah jadi kabar baik buat kita. Jadi, apa aja sih kewajiban kita secara spesifik? Gampangnya ada 3 hal utama. Pertama, kasih akses. Akses ke dokumen fisik, data di komputer, sampai ke ruangan kalau emang perlu. Kedua, kasih bantuan. Ya, bantu supaya prosesnya lancar. Ketiga, kasih keterangan. Baik lisan atau tulisan, terutama nanti pas kita nanggepin hasil temuan mereka. Oke, setelah penyelaman dokumen yang intens itu selesai, kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Sekaligus paling bikin deg-degan. Tahap keempat, memahami hasil audit. Disinilah kita pertama kali lihat apa aja sih temuan dari pemeriksa. Dokumen kuncinya di sini, namanya SPHP.
Dan pas Anda terima surat ini, tolong ingat satu kata penting ini. Sementara. Saya ulangi ya, sementara. SPHP itu bukan vonis final, bukan keputusan akhir. Anggap aja ini draft temuan mereka, sebuah undangan untuk berdialog. Anda punya hak penuh buat setuju atau menolak dan berargumen balik. Jadi, pas dapat SSPH, jangan langsung panik. Justru sebaliknya, ini adalah momennya kita buat nyiapin serangan balik. Tapi yang elegan ya, ini kesempatan emas buat kita bedah satu persatu temuan mereka, kumpulin semua bukti kita, dan siapin argumen paling kuat buat ronde berikutnya. Dan ini membawa kita langsung ke tahap kelima, yaitu pembahasan akhir atau istilah kerennya closing conference. Disinilah panggung dialog formal kita dimulai. Jadi, apa sih yang terjadi di closing conference ini? Bayangin aja ini kayak ruang adu argumen kita. Disinilah kita atau konsultan kita bakal duduk bareng tim pemeriksa buat ngebahas satu persatu poin yang kita nggak setuju, lengkap dengan bukti-buktinya. Nah, di sini kita punya 3 pilihan strategis. Pilihan pertama, setuju seluruhnya. Ini jalan paling cepat kalau emang temuannya nggak material. Pilihan kedua, yang paling umum, setuju sebagian. Kita terima temuan yang kecil-kecil, tapi kita berjuang untuk temuan yang dampaknya besar. Pilihan ketiga, yang paling berani, menolak seluruhnya. Ini butuh argumen dan bukti yang super solid. Pilihan mana yang kita ambil bakal nentuin hasil akhir audit ini. Dan akhirnya, kita sampai di babak penutup dari proses audit ini. Tahap ke-6, babak berikutnya. Apa sih output resminya? Dan apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Semua proses panjang ini bakal bermuara ke satu dokumen final, Surat Ketetapan Pajak atau disingkat SKP. Inilah rapor akhir kita. Isinya bisa macam-macam, bisa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Isinya ini cerminan dari hasil diskusi kita di closing conference tadi. Tapi penting banget buat dicatat ya, SKP itu bukan berarti akhir dari cerita. Kalau kita ngerasa hasilnya nggak adil, perjuangan belum selesai. Sistem hukum kita menyediakan beberapa arena pertarungan lagi, mulai dari keberatan, lanjut ke banding di pengadilan pajak, bahkan sampai tingkat paling tinggi, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini bukti kalau kita punya hak untuk terus berjuang. Jadi, sekarang petanya udah lengkap di tangan Anda. Dari rasa was-was di awal sampai jalur hukum paling akhir. Kunci buat menghadapi audit itu ternyata bukan rasa takut, tapi pengetahuan dan persiapan. Jadi, kalau suatu hari nanti surat itu beneran datang, pertanyaannya bukan lagi, aduh kenapa saya? Tapi oke, apa langkah saya selanjutnya?